Tuan He, tolong temani saya besok. Baik. Iya, barusan saya kurang awas. Benar-benar tak kuduga kemampuanmu. Dengan kemampuanmu menginap saja malam ini, besok pagi bisa berangkat bersama putriku, ikut Sui Air ke kompetisi barang antik. Ada tempat di kamarnya. Ayah, Sudah dewasa, masih panggil ayah terus. Kemampuan He Xiaoyu sangat hebat. Pantas untukmu. Pak Han, ini tidak tepat. Apa yang tidak pantas sudah diputuskan. Besok pagi bangun dan berangkat bersama. malam ini tidur di bawah. Jangan naik ke tempat tidur. Tidak boleh ya, sudah. Siapa yang mau? Apa katamu? Tidak. Hanya merenung, merasa seperti tamu. Nay, kenapa kau ingin ikut kompetisi harta karun? Nyawa untuk negara. Tak lari bahaya, tak tergiur untung. Aku akan ambil kembali harta budaya negara. Bawa balik. Aku mau minum. Hei, ayo semua masuk. Masuk bersama. Masuk bersama. Wang Shao mitra konglomerat satu. Kebanggaan Yunzu. Benar, Wang Shao sangat berbakat. Wajar sekali jika keluarga satu tertarik padanya. Ini Heyao si pecundang. Kemarin di pertarungan, kau tidak dibayar. Datang ke sini. Mau mengemis dengan keluarga. Wang Xiao, ini siapa? Dia. Heyao. Bekas pacar brengsek yang miskin. Bawa bapak bodoh dan orang-orang tak berguna mengemis. Anjing saja boleh masuk. Ahli barang antik malah dilarang. Minum obat. Dasar kau sampah. Tidak layak datang ke sini. Aku pantas atau tidak? Aku pantas atau tidak? Yo, bukankah ini Nona Han? Mengapa tak mencari peta kekaisaranmu? Santai saja. Datang ke sini. Oh, aku belum bicara. Bagaimana Bos Wang tahu rahasia kami? Grup 1 bahkan bisa. Undang Mercy, Yamano, ahli harta karun top. Mengetahui rahasia keluarga Han tak berarti apa-apa. Apa? Yamano, ahli top negara serangga. Ahli terbaik dari negara serangga. Dikabarkan dia bisa mengetahui usia dan dinasti hanya dengan sekilas melihatnya. Cukup lihat sekilas. Negara serangga pasti menang. Tentu saja. Ahli antik dinasti langit sampah. Mana bisa? Disamakan dengan ahli negeri serangga. Menurutku, orang rendahan seperti mereka tidak layak hadir di acara ini. Hahaha kamu. Jangan kira dinasti langit tanpa ahli. Untuk lomba ini, kami hadirkan legenda penilai antik, Tuan Huang Yuliang. Bukankah Pak Huang sudah pensiun bertahun-tahun? Dengan dia, mungkin dinasti langit bisa menang. Nona Han, jangan merayakan kemenangan terlalu cepat. Pak Huang memang hebat. Tapi apa kau yakin dia bisa sampai ke sini? Apa? Nona Han, bukankah kusuruh? Bukan ku bilang untuk membawa Pak Huang. Kami kecelakaan di jalan. Pak Huang telah tiada. Orang Tiongkok benar-benar mudah mati. Hahaha. Jika kau tak bisa cari peserta lagi, saya dengan menyesal umumkan. Dinyatakan, sudah kalah. Sebagai hadiah. Jadi aku sudah siapkan satu hadiah. Fir,
Surga tak punya permata. Saya belum di sini. Hei Yao, hanya roti tanah kecil. Cocok tantang pegunungan kami. Hanya menunggu Anda menangis. Sudah lama tak ada yang berani menantangku. Anda adalah pria muda yang berani. Tapi arogansi Anda akan membuatmu membayar. Wasit, mulai permainan. Aturannya, siapa lebih dulu lewati harta ini, tebak apa 3 harta ini, yang tercepat dan akurat menang. Pertandingan mulai. Saya sudah menebak apa ini. Namun, saya masih ingin mendengar jawaban dari Tuan He. Tuan Yamano adalah master terkenal internasional Jianbao. Luar biasa. Secepat itu bisa menebak. Lihat Tian Chao, pasti masih bingung. Kalau dia bisa menebak, pasti ada hantunya. Menarik. Pak Yamano, kamu yang mulai saja. Lihat sikap anak ini. Dia tidak bisa jawab. Kurasa, barang-barang ini, pedang samurai, baju kekaisaran negeri Dachong, jubah naga emas, dan lukisan sejarah. Siapa sangka hanya dengan melihat sebagian, Pak Yamano bisa menebak semua harta karun ini. Selesai sudah. Kalau Yamano mendapat keunggulan awal, umumnya pasti kalah. Aku sudah makan. Sudah lama. Orang Tiongkok bodoh mana bisa kalahkan negara cacing kami? Kalau sekarang, sujud dan berlutut mungkin. Aku masih biarkan Tiongkok kalah dengan muka. Mimpi kau aku mati. Aku takkan menyerah pada kalian. Tak bisa bantah, kan? Pak Wasit, peserta kami sudah berhasil menebak semua 3 harta karun. Benar kan? Bisakah juara diumumkan? Pemenangnya adalah... Tunggu. Jangan buru-buru. Aku belum tebak, Tuan Famano. Lagi pula, siapa yang bilang harta ini milik negara serangga? Tanya, harta ini bukan dari serangga. Jangan-jangan ini milik Tian Chao? Tapi memang, Tian Chao kecil. Tahu apa tentang harta? Paham apa tentang keagungan kami? Harta melimpah. Benar. Apa yang kamu tahu duduk di sana? Kalau tebak benar, 3 kali 4, 12. Tak akan ku minta bunuh diri. Jangan kotori Tian Chao. Hanya satu syarat. Kalau ketiga pusaka ini berhasil ku tebak, kau harus kembalikan pusakaku. Gambar kaisar. Baik. Kalau salah, kau harus berangkat lewat selangkanganku. Mengerti? Baik. Hei Yao, apa kau yakin? Tergantung lawannya. Lawan orang Jepang, pasti menang. Pak Wasit, silakan buka. Tuan He, kau yakin tidak ingin memikirkannya lagi? Hei Yao! Bahkan Pak Wasit ragu. Masih berani omong kosong. Kalau aku kau, menyerahlah pada Tuan Yamano. Sujud dan akui saja. Mungkin Tuan Yamano beri kelonggaran karena sifatnya yang bijak. Tak memalukan. Siapa bilang aku pasti kalah? Tuan Wasit, silakan umumkan. Saya umumkan, harta pertama ini adalah katana Tuan Yamano menang. Apa? Tadi dia begitu percaya diri. Kira ada keahlian, ternyata pencitraan. Sudah kukatakan, Tuan Yamano tak pernah salah menilai. Kukira begitu. Orang Tian Chao punya keahlian, ternyata cuma badut. Kenapa? Jangan-jangan. Tian Chao suka merangkak bawa serangga. Dengar baik-baik, anak muda. Tanpa keahlian sejati. Jangan paksakan diri hanya membuat negaramu malu. Benar. Turunlah, jangan mempermalukan kita. Kemampuanmu saja sudah payah, memalukan. Kalau aku jadi kau, sudah malu sendiri. Turun! 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 Hei anak kecil,
Aku sarankan kau segera turun. Kau tak layak jadi lawan dari negeri naga besar kami. Bahkan dinasti surgawi, ahli terbaik pada zamannya. Semua pernah kalah dariku. Berani-beraninya kau berpikir bisa menang. Terus terang. Kalian semua adalah sampah. Masih terlalu dini kau bilang kami sampah. Kami pun pedang tang. Tak seperti samurai, lurus dan keras. Seperti sifat bangsa Tiongkok, lurus tak tunduk, kuat tak patah. Ada pedang yang diciptakan untuk membunuh musuh. Tanpa darah musuh. Tak sempurna. Kau mau apa? Bukankah kau bilang, pedang pusaka ini milik negaramu? Hari ini kubuktikan asal pedang ini. Lihat dari mana sebenarnya. Bersiaplah. Dika. Kau mati. Cepat datang, bantu. Tangkap dia. Siapa berani? Hei Yao, lanjutkan. Kau tak percaya. Hari ini kuperlihatkan pedang pembasmi penjahat. Sungguh mengejutkan. Ada 2 huruf di pedang. Tuan Yamano, lihat. Tuan Wamano. Apa arti karakter ini? Apakah ini pahlawan negara serangga? Aku tak tahu. Apa negara serangga? Pernah ada samurai bernama Yuanjing. Tunggu, Tuan Sato. Akan kutanyakan. Tak usah tanya, ku beritahu Yuanjing. Yuanjing nama lain Qi Jiguang, pahlawan anti bajak laut Jepang. Masa pahlawan pembasmi orang Jepang ini orang Jepang? Pedang pembasmi orang Jepang ini juga harta Jepang. Mencuri harta kami masih berani klaim milik Jepang. Jika aku orang Jepang, sudah harakiri karena malu. Hebat, sangat pandai berdebat. Jangan senang dulu, ini baru tahap pertama. Masih ada 2 harta lagi, takkan mungkin kau menang. Keberuntunganmu terus ada. Baiklah, mari kita lihat nanti, Tuan Wasit. Buka artefak kedua. Lihatlah jubah kuning ini. Terbuat dari sutra halus seperti diketahui. Hanya di Jepang ada keahlian sempurna ini. Tiongkok tak mungkin buat karya seindah ini. Jos. Tiongkok modern sangat terbelakang, hanya Jepang. Cepat berkembang, tak terbayangkan. Kerajinan secantik ini bisa berasal dari Tiongkok. Bahkan, seorang awam seperti aku bisa melihat. Ini pasti bukan harta Tiongkok. Kalau kalah, lebih baik mengaku saja. Merunduk dan merangkak di bawah celana dalam Tuan Sato. Kesempatan langka untukmu. Merangkak di bawah orang. Itu perbuatan anjing Wang Shuai. Aku dan kamu berbeda spesies. Baiklah. Kau bilang semua harta yang ada di sini bukan dari negara kami. Tapi buktikan yang satu ini. Kalian picik semua. Tak bisa melihat. Baik. Hari ini ku beri kalian bukti. Pinjam minumanmu. Dia ini lagi apa sih, Numpa? Ini katamu bukti. Aku tetap tidak bisa percaya. Cuma cari sensasi. Tuan Hakim, anak kecil ini hancurkan jubah emas. Cepat tahan dia. Tahan dia dulu. Tunggu sebentar. Ini teknik legendaris. Api di kertas. Untuk restorasi. Pola yang hilang akan menunjukkan pola yang hilang setelah dibakar. Setelah dibakar. Motif naga. Naga berkuku 5, warisan nasional Tiongkok. Hanya kaisar kuno Tiongkok yang boleh memakai jubah naga berkuku 5 ini.
Mustahil. Desainnya mirip jubah kerajaan kami. Bagaimana mungkin ini milikmu? Palsu. Pasti bohong. Jelaskan caramu. Memula motif-motif ini. Jubah kuning ini memang diimpor negaramu dari dinasti kami. Kenapa hanya milikmu? Lagi pula, negaramu telah belajar banyak hal dari Tiongkok mirip sedikit, bukan hal aneh. Apalagi, dengan tinggi keluarga kerajaanmu, pasti tak muat memakai baju sebesar ini. Brengsek! Siapa berani tertawa? Berarti melawan konglomerat satu. Baik, tak kusangka. Kau punya keahlian ini. Hari ini aku, Yamano, salah menilaimu. Tapi harta terakhir ini dibawa Direktur Wang. Benda ini, aku lebih paham. Perhatikan, ini milik negaraku. Pemerintahan Shogun sepanjang Gambar. Hei, kali ini pasti bukan harta dari Tiongkok. Kali ini dia pasti kehabisan alasan. Ini jelas lukisan bergaya Jepang. Benar. Kukira kau sangat hebat. Ternyata cuma begini. Tuku, kakakku berjuang untuk negara, sementara kalian malah membantu negara lain. Apa maksudmu merendahkan atlet negaramu? Hei Xiaoyun, sebenarnya ucapan mereka benar. Kakakmu bisa tebak 2 saja sudah bagus. Nompa, kau pikir kakakmu yang tidak berguna bisa tebak semuanya? Ini hanya karena Master Yamano mengalah padanya. Dia sudah dipermalukan di depan umum. Jelas Master Yamano sengaja mengalah hingga menunjukkan celah. Tanpa itu, kakakmu itu siapa-siapa. Sudah. Kalian berani lebih memalukan? Hei Yao-san, aku tahu kau hebat, tapi tak ada yang sempurna. Bisa salah menilai. Tak mungkin kau selalu menang di akhir. Aku yang menang. Jangan pergi, TN. Yamano di babak akhir. Siapa bilang salah? Kenapa? Semua orang bisa lihat ini lukisan kuno negeriku. Bagaimana Tuan He? Malah salah. Masih tak mau mengaku. Hei Yao ini, kami tidak tahu sifat aslimu. Kami tahu betul sifatmu. Sudah hebat, kau bisa benar 2 kali, kau kan hanya sampah. Masih bermimpi jadi ahli barang antik. Aku ahli atau bukan tak masalah. Harta nasional jangan sampai terabaikan. Mulai. Ini mimpi. Apa yang kau lakukan? Dia tamat kali ini. Anak kecil ini sudah hanya soal 2 kesalahan tadi. Tuan Sato mungkin masih memaafkannya. Tapi dia merobek lukisan terkenal negeri serangga. Kali ini dia benar sekali. Menurutku, jika dia dipukuli sampai mati pun pantas. Hei Yao, kau memberontak. Ini pemberontakan. Berani robek lukisan serangga. Lukisan terkenal serangga. Kau yakin ini lukisan serangga? Bukan potret kaisar dinasti langit. Potret kaisar apa itu? Apakah dia sudah gila? Kami melihat jelas ini lukisan negeri serangga. Mana mungkin potret kaisar? Benar. Harta nasional seperti potret kaisar pasti dijaga penjaga harta karun, jadi jangan mengada-ada. Menurutku, dia sengaja merobek lukisan agar tidak kalah taruhan. Supaya tidak ada bukti. Hei Yao, kau benar-benar tak punya malu. Aib bagi Tiongkok. Aku sarankan cepat bersujud pada Tuan Sato. Minta maaf, jangan paksa dia bertindak. Minta maaf. Minta maaf terus. Aku minta maaf pada pencuri. Mustahil. Coba lihat baik-baik. Ini sebenarnya apa? Ini benar-benar lukisan kaisar. Kenapa lukisan kaisar ada di sini? Sato Yamano. Sekarang kau bungkam, kan? Menyembunyikan lukisan kaisar. Kami orang Tiongkok tidak bisa menemukan. Sesuai janji, lukisan kaisar. Aku ambil. Pada. Anak kecil, meski kau benar, lalu apa? Lukisan kaisar milik Tiongkok. Tak bisa bawa? Lihat, sepertinya dia masih hidup. Ayah, sentuh anakku. Tanyakan dulu pada gurumu ini. Anak bagus kerja di sini. Biar ayah urus sini. Berhenti.
Masih ada lagi. Iya benar. Halangi dia. Cepat lari. Terbang. Sudah. Diam saja lihat. Harta nasional dirampok. Cepat pergi. Jangan dekat. Bertahun lalu, negeri kita lemah dan ingat menanggung hinaan. Sekarang Tiongkok sudah bangkit dan kuat. Masih mau berdiam. Merampas harta nasional kita. Lumayan. Menindas harga diri kita. Benar. Para bajingan ini mau mencuri harta kita. Tahu-tahu mengincar harta kita. Tak mau jadi satpam mereka. Ayo bro. Jangan direkam. Kalian kaum rendahan. Apaan ini? Bicara lagi. Lepaskan aku. Kau ini, ya. Berani lancang. Kira Tiongkok masih seperti dulu kalah. Tuan He, bagaimana menanganinya? Bugis dulu bantai tentera kita. Merobohkan gerbang negara secara logik. Layak dihukum mati. Seperti kata Tuan He, aku sudah lama muak dengan Bugis, ayo kita habisi mereka. Tunggu. Berhenti semua. Aku Ratu Perang Penguasa Naga Langit. Hong Yun Hai Sato tak boleh disentuh. Kenapa? Orang Bugis sudah berani menghina kita. Mengapa tak boleh kejahatan Bugis di kerajaan surgawi urusan Istana Naga? Kalian tak berhak. Lepaskan. Aduh. Selain itu, Anda pasti Tuan Heyao. Penguasa naga memerintahkan. Silakan ke Istana Naga. Ini surat perintah naga. Legenda menyebut hanya untuk pahlawan hebat langit baru pantas dipanggil oleh Raja Naga. Tuan He yang kini terkenal pasti akan meraih posisi tinggi. Raja Naga memanggil. Untuk apa? Demi rakyat, perdamaian, dan warisan ilmu. Demi masa depan kerajaan. Baik, aku ikut. Ayah. Aku temani dia sebentar, cepat kembali. Dasar anak nakal. Tak perlu ragu layani negara, urusan rumah ada ayah. Cepat pergi. Baik. Paduka Raja Naga. Orangnya sudah kubawa. Penjaga terakhir. Heyao, penjaga harta. Aku punya tugas berat yang harus kau emban. Berani menerimanya? Itu markas grup Ochenfar. Misi ini sangat berbahaya. Pikirkan baik-baik, masih ada waktu untuk mundur. Kau kan bagian dari misi ini. Kenapa tak ajak mundur? Harus ada yang ambil risiko. Aku takkan biarkan warga biasa terluka. Lagi pula, aku dewa perang, kau bukan apa-apa. Kau di mataku, cuma kau hanyalah orang biasa saja. Aku benar-benar heran dengan pikiran Tuan Naga. Sampai menyertakanmu dalam misi ini. Memang, aku hanyalah orang biasa. Tapi tetap warga negara. Bela tanah air. Itu kewajiban. Apakah keahlianmu? Pakar penilaian purbakala. Awas, jangan menyesal nanti. Grup Yuanyang sudah membuat banyak ahli penilai harta karun gagal. Pakar internasional pun tak berani berkata demikian. Bahkan tidak ada jaminan kau akan selamat. Jangan menyesal nanti. Oke, cantik. Nanti kita lihat. Semua sampah belaka. Orang Tiongkok goblok. Aku hitung sampai 3. Jika tetap tak bisa menemukan yang asli, jangan salahkan aku. 3, 2, 1. Tunggu, Bos Ai. Berikan aku 2 detik lagi, aku bisa temukan yang asli di sini. Tenang, aku akan segera temukan. Lupa. Sampah masih ngarep. Waktumu sudah habis. Pergi sana.
Bos Ai, tolong beri kesempatan sekali lagi. Keluargaku andalkanku. Ini, usir orang ini sekarang. Bos Ai, tolong beri kesempatan lagi. Bos Ai, ada ahli antik baru datang di lokasi. Mau lihat sampah Tiongkok lagi. Langsung tolak saja. Pergi sana. Baik. Sombong banget. Bisnis di Tiongkok. Di sini. Aku salah di bagian mana? Ahli Tiongkok semuanya tak berguna. Bukankah itu fakta? Tak bisa membedakan guci tanah saja. Dasar sampah. Bandingkan rakyat biasa dengan elitmu. Mending bandingkan babi kami dengan kalian. Hebat sekali lidahmu, orang Tiongkok. Apa hakmu menghina bangsa besar kita dari barat? Dasar apa? Cuma keramik biasa. Tidak ada yang besar-besaran. Masih mau mempermalukan diri? Jangan-jangan kau pikir, sekilas pandang saja sudah tahu hasilnya. Atau, kau sudah menyerah. Aku takkan buang waktu berhargaku. Jadi jika kau ingin menyerah, keluar dari Ocean Group sekarang. Tunggu. Orang barat memang. Tidak sabar. Kalian kan hanya ingin tahu. Ini asli. Biarkan aku beritahu kamu. Ini di tanganku. Barang ini palsu. Kau bercanda. Sudah ku bilang. Selesaikan secepatnya. Temukan yang asli. Cari mana yang asli di antara keramik ini. Kau tidak mengerti. Aku tahu. Wah, perusahaan multinasional. Proyek besar. Dari semua keramik ini, selain yang ini, lainnya asli. Kuanggap remeh kau. Orang Tiongkok ternyata ada yang berguna. Tanda tangani ini. Kamu akan jadi bagian dari timku. Kau berbakat. Kerja bagus untukku. Pasti akan kubalas budi baikmu. Pak Ai. Yamano datang. Famano, dulu bisa kabur, sekarang berani bikin masalah lagi. Aku harus ikut melihat. Tuan Famano. Sudah sampai sini, pasti bawa sesuatu yang bagus. Kebetulan, aku temani kamu. Bawa. Tuan Yamano mengundangku sekarang. Tidak takut ketahuan kuil naga? Kami orang Tiongkok. Kuil naga. Ramah. Dulu kami curi harta Tiongkok tak terhitung. Bunuh banyak penjaga harta, tapi sampah-sampah Tiongkok itu tak bisa apa-apa. Apa yang harus ditakuti? Tuan Yamano, kali ini apakah harta karun Tiongkok lagi yang mau kami selundupkan? Langsung tunjukkan. Tidak perlu bertindak kasar. Santai. Aku hanya bercanda. Nona Afril, kenapa harus marah-marah? Ting Lai. Silakan teh. Tujuh. Nona Afril, pasti sudah dengar kabar penangkapan Tuan Sato. Ada. Lagilah kamu. Orang Tiongkok bodoh. Gila apa kamu? Nona bule bodoh, tanya apa lagi? Tehnya beracun, tahu tidak? Tuan Famano, apa yang kamu lakukan? Maksud apa? Nona Afril, jujur saja, Sato sudah ditangkap. Dia sudah membocorkan namamu.
Long Dian sudah mengincarmu. Satu-satunya jalan ikut dengan aku. Baru selamat. Jangan mimpi. Nona Afril, jangan naif mengira. Sampah Tiongkok ini selamatkanmu. Bahkan kuberi dia 10 nyali. Tetap takkan berani melawan. Bangsa serangga agung. Kemari kau. Berli, tutup tirai itu menjijikan. Nanti ku balas. Dasar orang Tiongkok licik. Mati mengenaskan. Hehe, Nona Afril, sudah kukatakan padamu. Orang Tiongkok sampah semua. Cuma sampah yang kami injak. Masih diam saja. Berni, tutupkan tirainya. Sana sendiri. Pada, berani kau pukul aku. Lanjut. Memang kau targetku. Saya. Apa salah kami Tiongkok? Kenapa? Bangga disebut sampah? Dasar sampah Tiongkok. Mati kau. Awas. Ini dia. Bola. Yamano, ulang sekali lagi. Apa salah kami Tiongkok? Orang Tiongkok. Orang Tiongkok terhebat. Paling hebat. Orang Tiongkok lebih unggul dari serangga. 1000 kali lebih hebat. Jutaan kali. Tolong. Tuan He, maafkan ampun. Tiongkok sekarang beda dengan dulu. Dengarkan baik-baik. Tantang Tiongkok. Kejar sampai ujung dunia. Dimi. Sudah, cukup. Tunggu di sini, aku balik cepat. Mau pergi kemana? Ganteng sekali. Aku habisi beberapa orang. Sebentar balik. Lumayan juga. Tidak menyangka orang Tiongkokmu masih saja bodoh. Sudah tahu aku bawa bala. Berani muncul lagi. Kalau tebakanku benar, kau anggota Long Dian, bagaimana? Anak kecil masih berani sombong. Ikut adat negaramu saja. Sujud dan sembah. Panggil aku nenek moyang. Baru ku bebaskan. Permisi. Kami keturunan naga, bukan anjing. Buat apa sembah anjing? Potong dia jadi serpihan. Apa tuh? Pak Yamano, lampu mati. Pak Yamano, aku nggak lihat apa-apa. Aduh, siapa yang mukul aku? Mana sih? Aku di sini. Papa! Bocah Tiongkok, keluar sana. Mati aja. Ya! Mati sana. Tewas aja. Enggak sama sekali. Kenapa? Hari ya. Iya. Kamu sendiri nggak tahu alamatmu. Terpaksa menginap di sini semalam. Wanita bula ini berat. Hei Yao, jangan pergi. Nona Ai, istirahat sekarang. Aku tak mau istirahat. Aku ingin tahu apa kamu utusan Long Dian. Menurutmu, jika kau anggap aku bukan, ya bukan. Kalau kamu bilang aku iya, ya sudah iya. Kalau kau benar dari Long Dian, kenapa selamatkan aku? Selamatkan aku. Jangan lagi layani Long Dian. Sejak wawancara dulu, aku suka padamu. Soal wawancara lama itu, kaulah yang pertama. Jadilah pacarku. Apa yang kau mau, akan ku beri.
Daripada kau suka padaku, ku ingin banyak orang suka Tian Chao. Hei Yao, jangan pergi. Aku terluka. Tuan He, tolong aku dong. Jadi, bagaimana caraku bantu? Baik. Tentunya. Bantu aku detox. Tak kuduga pria Tian Chao cukup tangguh, karena kau selamatkan aku lagi. Satu. Meski kau orang Long Dian, aku tetap bantu. Mulai hari ini, aku lantik kau sebagai wakil pimpinan Oceanic. Anda Tuan Wang Shuai, ex-direktur grup SAT. Ternyata tidak sebesar dugaan. Tak disangka begini. Benar! Kok sekecil ini? Suamiku dulu eksekutif grup SAT. Ke perusahaanmu. Betul-betul merendahkan. Manajer Wang, Nona Ren. Perusahaan kami kecil tapi berpotensi besar. Aku bergabung karena melihat potensi perusahaan kalian. Kalau tidak, saya takkan pindah. Ayo lihat kantor. Pimpin jalan. Sekretaris Jin. Hei Yao, ini Wang Shuai. Apa? Dasar sampah tak berguna. Kuterima tawaran dari Ocean Group, bukan sebaliknya. Aku direktur utama di sini. Kau siapa sampai berani berdiri di sini dan bicara denganku? Melihat pakaianmu, jangan-jangan kau melamar pekerjaan cleaning service? Kebetulan. Bersihkan toilet dekat kantor suamiku. Kalian keterlaluan. Tunggu. Mau masuk? Jilat sepatuku dulu, baru kuizinkan masuk. Manajer Wang, Nona Ren, Tuan He adalah ahli penilai dari grup kami, bukan petugas kebersihan. Nyaha? Tak peduli kau siapa, hari ini ku bermasalah denganmu. Hanya seorang ahli penilai saja. Sekarang ku suruh pungut barangmu dan pergi itu hanya satu kata. Ku tegaskan di sini. Aku sengaja hinamu. Masalah apa? Siapa berani usik kami? Pak Wang, tadi tak tahu itu Anda. Andai tahu, mana berani aku bersuara keras. Bagaimana? Hei Yao, sudah ku peringatkan jangan sombong. Di perusahaan ini, lekas tiarap. Paham atau tidak? Selesai, Mengge. Anjing baik tak halangi jalan. Dasar kurang ajar. Berani lawan bos. Tak dengar kata pacarku. Jilat sepatunya bersih atau segera minggat. Dengar. Jilat sepatuku. Sepatu ini belasan juta dari Tuan Wang. 1000 kali lebih baik dari sepatu murahanmu dulu. Jilat itu kau tidak akan rugi. Ternyata anak muda ini adalah mantan pacar Nona Ren. Nona Ren benar-benar tepat memutuskan hubungan. Sekarang dapat Tuan Wang yang hebat. Betul sekali. Dulunya dia juga pernah ingin menyentuhku, tapi ku tolak. Sekarang kandunganku anak Tuan Wang. Ngapain lihat? Kamu sendiri yang lemah dulu. Kesabaran kami terbatas. Jilat sepatuku sampai bersih. Kalau pacarku senang, mungkin kau bisa naik jabatan. Hei Yao, jangan berlambat-lambat. Inilah kenyataan. Manusia. Saatnya merunduk ya merunduk. Ren Hinging. Haruskah ku katakan karaktermu buruk atau matamu bermasalah? Tak bisa lihat kehebatan. Untung aku putus denganmu. Kalau tidak, karierku berikutnya tak akan berkembang. Farir! Kariermu sekarang hanyalah membersihkan toilet dengan rapi. Pergi sekarang! Benar-benar tidak punya mata dan pikiran sempit. Aku akan jujur padamu. Apu, wakil direktur Yuanyang.
Wakil Direktur. Hei Yao, kau sadar diri? Aku tahu ini pukulan berat bagimu. Tapi kau harus terima kenyataan. Luaskan pikiranmu. Mantanmu sekarang istri bos. Harusnya kau ikut senang. Jijik melihatmu. Aku merasa mual. Kalau kau menolak baik-baik, jangan salahkan aku kalau kau kena buruk. Secara resmi kau dipecat. Perusahaan kami tidak butuh karyawan yang tidak patuh. Xiao Wu, bayarkan gajinya hari ini lalu usir dia. Ini 300.000 sebagai penghargaan kerjamu hari ini. Sekarang pergi. Tuan Jose, ini pesanan Anda. Lihat, barang langka nasional. Pergilah semua. Aku benar-benar tak ada waktu untuk kalian. Benar, iya. Di sini. Keterlaluan. Berani melawan atasan di wilayahku. Lihat, Xiao Wu, suruh anak buahmu usir dia. Cepat, ia panggil orang. Bawa si pengacau ini. Usir dari perusahaan. Direktur Wang. Direktur Wang? Apa maksudmu ini? Maafkan kami merepotkan Anda. Saya baru menjabat dan menemukan orang yang seenaknya sendiri dan tidak patuh pada manajemen. Jangan khawatir, saya akan segera tangani. Betul, Direktur Ai. Orang ini sampai tega mengabaikan ayahnya sendiri. Hilang 3 tahun, pulang tetap gagal. Masih saja berdiri di situ. Usir dia. Siapa berani? Akan kulihat siapa yang ganggu wakil direktur saya. Ulangi terus. Direktur Ai, apakah Anda keliru? Benar, Direktur Ai. Bagaimana sampah ini bisa jadi? Sebagai wakil direktur Ocean Group, kalian meragukan saya. Dengar baik-baik. Hei Yao, baru saja aku tunjuk. Ada keberatan. Tidak sama sekali. Sudah lama saya rasa talenta brilian seperti Direktur He pantas di posisi penting. Hanya Ai yang punya mata tajam. Langsung mengenali bakat Direktur He. Benar sekali. Tadi saya hanya bercanda dengan Wadir He. Kita kan sudah lama kenal, pasti tidak dipermasalahkan, kan? Hei Yao, Direktur Ai. Ini serius. Kau benar-benar wakil direktur Ocean Group. Yao, sebenarnya aku selalu mencintaimu. Aku dipaksa Wang Shuai untuk bersamanya. Baiklah lagi, ya. Bangsat. Dengar, hari pertama kerja, Wang Shuai bawa keluarga. Langgar aturan perusahaan. Diberhentikan. Juga kamu, Wu Chunhua, salah gunakan wewenang, gaji sebulan dipotong. Diberi peringatan. Dengarkan, bahwa mereka hitung gaji. Hehe, saya salah. Mohon sekali lagi, habislah semuanya. Ih, jijik. Nanti kantor ini akan bernilai kenangan. Jadi kantor wakil direkturmu. Untuk kamu, kita berdua suka. Penasaran. Saya penasaran. Salah satu dari 3 artefak Guci kuno bermotif daun pisang itu ada padamu. Ingin tahu? Kecuali. Kembalilah padaku, semua akan kuberitahu. Tawaran menarik. Permintaan maafku. Aku hanya peduli tugas. Bosan. Ambil dokumen di kantorku sendiri. Lihat sendiri. Wanita ini mengerikan. Apa? Kau benar-benar dapat info tentang Dragon Head? Kukira remes kau. Maaf, pabrik tua di barat. Baye. Bos, dia benar temukan petunjuk. Rupanya,
Kekuatan penjaga harta ternyata nyata. Aksi malam ini. Selamat pagi, Direktur Joseph. Hei Yao. Ini Direktur Joseph dari Yuan Yang Group. April, sudah kuperingatkan operasi kita. Tidak boleh warga Tiongkok. Tuan Jose, sebenarnya aku bukan warga Tiongkok. Aku orang serangga. Namaku adalah Meguan Kucha. Jadi Tuan Meguan, kalau begitu, ayo bantu kami selesaikan cepat. Waktunya mulai pengiriman. Hei Yao beri aba-aba, bersiap. Dewa Perang Tiongkok, mobil depan, berhenti sekarang. Ada apa ini? Joseph, rencanamu gagal. Relikku dari Tiongkok tidak bisa dibawa. Menyerahlah. Haha. Kau tidak benar-benar pikir kau yang akan menang. Apa? Sudah kuduga, rencanamu kuketahui sejak lama. Orang-orangmu di luar sudah kami atasi. Yamano sudah menangkap Joseph. Mau mati. Apa? Jongkor! Hei Nona, lihat sekelilingmu dulu. Jangan melawan, Yang Mulia. Hari kematianmu juga akhir bagi Tian Chao. Inikah andalan kalian para serangga? Di wilayah kami sendiri, hanya dengan kalian begini. Untuk melawan Tian Chao, kami sudah cukup. Serang! Siap. Dewi Perang, sudah kukatakan padamu, kami datang dengan persiapan. Melawanmu saja. Kami sudah cukup. Harus. Tahan mereka, kalian pergi. Tuan tetap di sini. Kami takkan pergi, Tuan. Jika Tuan tidak pergi, kami juga takkan pergi. Ini perintah. Pergi! Ini perintah macam apa? Dewa Perang, sejak gabung pasukan naga, Tuan ajarkan, kemuliaan sejati adalah gugur di medan perang. Negeri ini milik pahlawan yang gugur, bukan pengecut. Kami tidak setuju. Kami tidak setuju, Tuan Dewa Perang. Jika kami lari dan hianati kawan seperjuangan, kami tak layak jadi prajurit pasukan naga. Mari bela harta negara dan kekaisaran kita. Sungguh prajurit sejati, rela gugur demi tanah air. Tak perlu jasad pulang. Mulai hari ini, kalian akan jadi debu tanah air. Apakah kalian takut? Tak ada jalan mundur. Hancurkan saja. Satu-satunya cara mengambil harta kekayaan kami adalah dengan melangkahi mayatku. Tak kusangka. Orang Tiongkok cari mati, aku kabulkan. Serang! Serang! Saudaraku, Jangan. selamat tinggal. Benar. Lao Chen. Naga! Serbu. Prajurit Tiongkok cuma segini, mati kau. Harta bangsa Tiongkok kuberikan padamu. Bahaya, Hong Yun Hai terancam. Jangan dekat. Kalian akan mati. Dasar anak kecil. Berani kau bicara begitu? Aku ingin lihat. Kau bisa bunuh banyak orang sendirian. Sudah kubilang. Menteri. Aku tembak. Dasar sampah. Siapa berani mundur? Mulai sekarang jangan ikut aku lagi.
Yang menghalang mati. Haha, Heyao. Meski kau keluar, Dewi Perang tak bisa kau selamatkan. Kau juga akan tewas oleh Yamano. Tuan, kita tak kejar. Kejar apaan? Yamano bawa banyak ninja. Pasti dia mati. Dewa Perang tewas saat harta karun negara kita dicuri. Itu saat kehancuran negeri ini. Tunggu. Dewa Perang, Heyao, kau datang. Sudah kupanggil bantuan. Lindungi peninggalan bersejarah. Jangan bicara, lukamu parah. Aku bawa kau pulang. Berjanjilah lindungi peninggalan ini. Jangan sampai jatuh ke tangan orang asing. Diam sekarang. Tolong selamatkan dirimu. Heyao, inilah perang. Perang pasti ada korban. Ku minta satu hal. Bawa benda secara keluar. Akan ku selamatkan kau. Ingat kataku. Tugas berbahaya. Harus ada yang maju. Jika bukan aku, mau serahkan ke rakyat biasa. Sekarang tugasku telah selesai. Terima kasih, ku serahkan. Orang Tiongkok bodoh. Lebih baik serahkan artefaknya. Begini yakinnya, tak pantas untuk Tiongkok. Orang Tiongkok memang biasa saja. Sekarang Dewi Perang di langit pun sudah tewas. Siapa lagi? Tapi musuh Cina siapa? Mata ini. Itu sih. Tidak mungkin. Ninja milik Cina tak terkalahkan. Kenapa tidak main kartu? Kenapa? Sudah kukatakan, jangan naik mobil. Abaikan masa depan. Mati kau. Jangan bunuh dia. Dia orangku. Orangmu istimewa. Di sini kalian seenaknya bunuh orang. Kenapa orangmu? Kebal? Jangan bunuh aku. Ku beri 10 miliar. Korporasi satu juga ku minta. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Kau cari mati. Hahaha. Tak peduli seberapa kuatmu. Hari ini kau pasti mati. Wah! Joseph, jangan! Apre? Kau cari mati. Joseph, sudahlah. Sudah terlalu jauh. Negeri Tengah tidak sama seperti dulu lagi. Apapun situasi kerajaan surgawi saat ini, negara yang baru bangkit, berani melawan kami, bandingkan dengan kerajaan tua. Dari masa lalu, sekarang kenapa tidak? Hah. Anak kecil, kau suka buat onar? Ini akibatnya. Sudah tahu sekarang. Ayo, pergi. Heyao, pergi. Apa ini? Mata ini. Mata pengintai langit. Tapi bagaimana ini mungkin? Dulu kami sudah bunuh semua penjaga harta karun. Warisan Tiongkok. Pemahaman ini bukan untuk kalian. Jangan dekat. Kalian semua sampah. Cepat selamatkan aku. Tak ada yang bisa selamatkanmu. Kau benar-benar pikir aku tak siap? Keluar semua. Aku jujur saja tentang pembicaraanmu dengan Avril dulu. Sudah ku ketahui
Kau pikir aku tak siap? Hei Yao, masih sombong juga ya? Serang dia. Akan kuhancurkan dia. Maju, anggota tim khusus 1 dari Kerajaan Surgawi datang membantu. Suruh anggota tim khusus 3 hadir untuk memberikan bantuan. Tuan He, biarkan kami yang tangani. Jangan biarkan lolos. Sudah. Lolos. Bawa yang lain. Tuan He, terima kasih atas jasanya. Yang Mulia memerintahkan kami membawa Tuan kembali dan akan anugerahi Tuan. Aku hargai baik-baik. Tapi Tuan He, aku tahu apa yang ingin kau katakan. Bukan hanya untuk Tuan. Jenderal Hong juga diundang. Mohon Tuan hadir. Hadir besok. Seolah untuk Jenderal Hong. Tidak menyangka keluarga kami bisa sampai ke Istana Naga. Betul, Nak. Hebat sekali. Penuh gaya seperti ayahmu dulu. Ya. Lo, bukan. Keluarga pengemis itu berani datang mengemis ke Istana Naga. Ren Hingying, kalian yang berbau busuk saja bisa di sini. Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Aku katakan jujur. Pacarku sekarang. Aku adalah penanggung jawab utama pesta Dragon Lord. Kenapa aku ada di sini? Fing, ini teman pengemismu. Longge, Merema. Mereka adalah keluarga mantan pacarku yang dulu pernah kusebut. Entah bagaimana bisa masuk. Katanya masih hidup menggelandang. Mungkin datang mengemis. Oh begitu. Baiklah. Demi kamu, aku akan kubiarkan mereka tetap di sini. Mereka tak pantas makan di sini. Bawa mangkok anjing untuk mereka. Silakan, ini untukmu. Kukatakan padamu, kalian sudah menyakiti Ying Ying dulu, kami masih baik hati memberi makanan sisa, itu sudah lebih dari cukup. Cepat makan, jangan serakah. Ren Hingying, keluarga He dulu baik padamu. Jangan berlebihan. Aku yang berlebihan? Kakakmu menghamburkan masa mudaku dan mempermalukanku. Sudah toleransi belum menuntut balas. Selain itu, masuk tanpa izin ke upacara Dragon Lord itu kejahatan. Lao Long bahkan belum menyuruh kalian pergi karena masih mengingat hubungan lama. Betul. Ku dengar kabarnya. Dragon Lord akan dapat penghargaan. Sang pelindung pusaka. Dan Dewi Perang yang gugur sangat legendaris. Kalau Tuan Naga tahu kalian menyusup ke keluarga ini, pasti kalian sudah tamat. Hai adik-adik, saran terbaik cepat pergi dari sini. Bukan pesta biasa ini. Buat ikut nimbrung. Mau kabur? Terlambat. Karena kalian sudah datang, kami tak bisa pura-pura tidak tahu. Tapi tetap ada syarat yang harus kalian penuhi. Makan makanan busuk ini. Jika kalian makan nasi busuk ini, mungkin naga kami akan beri ampun. Hei Yao. Jadi kau yang sering menghina pacarku dulu. Tadinya aku akan biarkan begitu saja. Tapi tak menyangka kau malah datang sendiri. Karena kau sudah mengganggu pesta, jadi tak semudah itu kau pergi. Siapa bilang aku ingin pergi? Jika aku pergi, mau diberi gelar pada siapa lagi? Hai anak muda. Kau pikir kau adalah pahlawan penyelamat yang legendaris itu? Kalau dia pahlawan hari ini, aku makan ini untukmu. Hei Yao. Orang lain tak tahu siapa kau, tapi aku tahu. Kalian mungkin belum tahu. Dia tinggalkan keluarga 3 tahun. Lalu pulang tanpa uang dan tanpa rasa malu. Baru-baru ini, dia malah gabung sindikat penyelundupan oseanik. Apa? Dia bekas anggota sindikat oceanik. Itu kelompok penyelundup terkenal. Benar. Ku dengar sendiri. Jenderal Perang Hong Yun Hai tewas saat menyelidiki sindikat itu. Sampah itu. Berani sekali kau datang ke upacara pemberian gelar. Keluar. Enya sini. Sudah. Nanti kalian tahu apakah kakakku pahlawan. Hah? Pahlawan? Jangan omong kosong. Aku beritahu kau. Aku ditugaskan Dragon Lord menjemput pahlawan undercover. Berani jadi pahlawan palsu. Hukuman mati. Hukuman mati? Kenapa? Ini Han Yingsu yang dulu lindungi lukisan kekaisaran.
Konon Han Yingshui dekat pahlawan penyusup Dragon Lord. Hubungannya spesial. Nanti harus dekatkan diri. Nyonya Han juga sangat cantik. Kalau bisa pacari dia. Pasti kaya raya. Nyonya Han, kenapa Anda sudah datang lebih awal? Kami bahkan belum mulai menjemput. Aku datang terlalu awal, ganggu rencana Tuan Chen. Apa kabar baik? Hanya mengajari beberapa orang tak tahu diri saja. Kalian semua, Nyonya Han datang, minggir. Sial, kok dia? Tapi katanya Han Yingshui sudah dekat pahlawan. Pasti tak mau dengan sampah seperti He Yao. Nyonya Han, waktu lomba identifikasi harta kami pernah bertemu. Kami mohon maaf atas kesalahan waktu itu, Tuan Han. Orang besar tak dendam. Kamu siswa penting. Aku mau tanya, mau apa dengan keluarga ini? Oh, kalian para pengemis rendahan, masih saja berdiri di sana. Cepat pergi dari sini. Kalian pasti akan celaka. Tidak peka. Tidak lihat bos besar sudah datang. Kalau menurutku sih, mereka bertiga. Nyawa sudah di ujung, sengaja tidak dengar aku bicara. Benar-benar tulia. Telinga kalian semua rusak. Telingamu yang rusak. Kapan aku bilang suruh mereka pergi? Kapan aku bilang suruh keluarga suamiku pergi? Apa? Kamu serius? Siapa yang dimaksud? Ternyata suami Direktur Han. Pakaian murahan, mantan kaki tangan penyelundup. Sampah masyarakat. Suami Han Yingshui. Kamu tahu apa yang kau lakukan? Kau malah bersekongkol dengan penyelundup. Orang lain tak tahu, tapi aku tahu. Kau tunangan pahlawan. Apa kau meremehkan pahlawan kami, malah memilih si pengkhianat? Rupanya semua belum tahu pahlawan penyamar kekaisaran. Hari ini ku beritahu kalian. Pahlawan mata-mata langit adalah He Yao. Apa? Ternyata dia, meski berpakaian sederhana, tapi penuh kebenaran. Memang sudah kuduga, dia bukan pembohong. Jangan sampai tertipu olehnya. Aku mantan pacarnya, mana mungkin tak tahu kemampuannya. Kurasa, Presiden Han, jangan-jangan kau mau membelanya. Presiden Han, apa kau mau membebaskannya? Kau bilang dia pahlawan yang akan dihargai. Ada buktinya. Mau bukti, ya? Jika tebakanku benar, kamu mungkin kena penyakit ini, penyakit pria. Daripada ganggu aku, mending ke rumah sakit. Omong kosong. Tanya mantan pacarmu. Betapa kuatnya aku. Ya, Longge, banyak yang lihat. Memalukan. Jadi, jangan bermain misteri. Yimi, tidak ini. Yimi, tidak ini. Apa yang terjadi? Ya ampun. Jangan-jangan bocah itu benar. Chen Xiao kena penyakit itu. Mustahil. Walaupun Bos Chen punya banyak mantan. Tapi katanya, saat punya pacar, dia tak pernah selingkuh. Mungkinkah? Dasar manis. Memang sudah kuduga. Kau aneh, tapi masih bilang baik-baik saja. Katakan, kau yang menulari aku. Benar kau? Bukan. Jangan sampai kau ditipunya. Dia, He Yao yang menulari aku. Kalian diam saja buat apa? Sudah kukatakan, keluarkan mereka yang masuk pesta tanpa izin. Tuan Naga datang. Ada apa, Chen Long? Apa kau lakukan? Beginilah, Tuan Naga. Ada yang mengaku pahlawan dan menerobos pesta. Aku akan mengusir mereka. Tuan Naga, dia tinggalkan keluarga bertahun, ikut penyelundup, moral buruk. Harap Tuan Naga menghukumnya. Kalian bilang, moralnya buruk. Tapi tahukah kalian, siapa sebenarnya? Bukankah dia He Yao? Siapa lagi? Ren Ying, diam kau. Kenapa aku yang diam? Yang mulia pemimpin naga, saya sarankan usir keluarga ini. Atau pahlawan kerajaan kita datang dan melihat sampah ini. Memuakkan. Hari ini kita berkumpul untuk mengenang pahlawan gugur negara dan penghargaan pahlawan. He Yao, kau benar-benar tak tahu malu. Berani datang ke sini. Begitu pemimpin naga umumkan penghargaan, kebohonganmu akan terbongkar. Ren Xingying, kau cantik tapi bodoh ya. Masih belum mengerti. Alasan pemimpin naga tidak mengusirku. Karena itulah, akulah pahlawan yang akan dinobatkan hari ini. Omong kosong.
Baiklah, karena semua sudah hadir, kuumumkan upacara penghargaan resmi dimulai. Kuumumkan, Heya, atas jasa jaga harta karun, dianugerahi kekayaan 1 miliar, dinobatkan kerajaan Raja Ahli Harta. Celaka. Dia benar-benar pahlawan ahli harta kali ini. Aku harus minta maaf ke Tuan He. Tuan He, ini semua salah hamba. Hamba tidak mengenali orang penting. Hamba dibutakan oleh wanita ini menghina yang mulia Raja Ahli Harta. Hamba mohon pengampunanmu, Tuanku. Aku bersalah, tuanku. Aku sebenarnya selama ini bohongi kamu. Bayi dalam perutku ini benar-benar anakmu. Kita bersama lagi, ya. Benar-benar di luar akal, tak menyangka seseorang bisa seenaknya begitu. Tadi kau bilang Heyao penipu, orang jahat yang tinggalkan keluarga selama 3 tahun? Lalu bagaimana kau hamil darinya? Perempuan ini dulu dihinakan, sekarang ingin jadi istri raja hartawan. Mau naik jabatan, tak tahu malu. Diam kalian. Aku dan Heyao 3 tahun bersama. Kalian tak paham cinta kami. Heyao, kau masih cinta, kan? Ren Hingying, berani sekali kau bicara begitu. 3 tahun aku bertapa. Selama itu, kau usir keluargaku. Bekerja dengan pengkhianat. Aku bodoh pernah percaya padamu. Pergi. Tak ingin kutemu kau lagi. Wanita tak tahu malu macam apa ini, putar-balikan benar salah tanpa setia dan bakti. Masih pantas hidup. Paduka Naga, saya usul. Wanita pengkhianat ini harus dijebloskan sebagai peringatan. Oh, Sungai Kuan, betapa indah. Tahu pasti. Karena semua. Sayang, kita naik bos. Wanita ini berani menghina Paduka Raja Pusaka. Tarik dia keluar. Aku salah, Heyao. Sungguh aku salah. Ampuni aku salah. Diam saja. Biarkan dia mengganggu Paduka. Kelinci Toto. Pemimpin naga, artefak terakhir hampir keluar dari langit. Apen. Serius kamu? Dasar orang langit. Guci persegi wajah binatang. Hampir saja berhasil. Tuan Joseph. Penyusupan kita tidak sia-sia. Segel kerajaan dinasti langit kini jadi milik kita. Benda ini akan mendapat hadiah besar dari Ratu jika disimpan di Museum Barat. Harus berhasil, tak boleh gagal. Aku taruhan 12 orang hari. Orang Tiongkok takkan tinggal diam, kita pasang jebakan maut di sini. Jika ada yang berani datang. Apa? Kubunuh mereka semua. Artefak terakhir muncul di kampungku. Entah bagaimana keadaan warga kampung sekarang. Tuan Longju, aku sudah tahu lokasi harta nasional terakhir. Hanya, aku perlu meminjam anggota tim Heyao, tugas selanjutnya kuserahkan. Siap. Bisa. Xiaolu, kau kenal raja penilai harta terbaru? Suamiku manajer grup Han. Mana mungkin informasi palsu? Kalau bukan karena usut, aku tertipu bajingan Heyao ini. Berani palsukan Longzu untuk gelar palsu. Doblot. Kalau bukan dia, aku, Ren Yingjing, takkan terdampar di kota terpencil ini. Heyao, kau tunggu saja. Sudah dengar, Raja Harta Karun pulang bukan cuma kerja. Dia pulang menjenguk keluarga. Ada kabar burung. Raja Harta Karun pilihan naga adalah teman kecilku. Wang Shuai. Lu Guang sukses. Ying, untung kamu tak jadi nikah Heyao. Lu Guang pilihan tepat. Tentu saja. Keluarga Heyao di kota hampir bangkrut. Toko antiknya bangkrut, mungkin sekarang mengemis.
Kan janji tidak bahas dia. Wali kota Zhang jemput Raja Harta Karun, segera pulang. Bicara hal menyenangkan, jangan bahas mereka. Menyedihkan. Ini jamuan sambutanku. Ternyata kampung halaman cukup maju selama ini. Hei Yao. Apa? Aku sangat berubah. Tak dikenali. Kenal. Masa tidak kenal? Ini Heyao yang terkenal. Lihat, siapa ini? Nuwaat. Dulu menantu keluarga He, sekarang. Dia pacarku. Ren Hingging, cepat banget cari yang baru. Hebat, salut deh. Penyakitmu sembuh. Hei Yao, jangan sinis begitu. Burung baik, pilih pohon baik. Kamu yang tidak mampu, masih berani fitnah aku. Lihat. Heyao hanya iri seperti kata anggur asam. Dia lihat pacarnya direbut orang lain. Pasti sakit hati dalam hati. Heyao, dengar. Bertahun-tahun pergi, tak ada kemajuan. Sudah nikah belum? Bagaimana janda desa? Ku pertemukan. Jangan sakiti janda itu. Dengan kelakuanmu, janda pun enggan. Sudah selesai, sekarang giliranku. Bicaralah, Heyao. Berhenti saja. Lihat keadaanmu. Miskin. Miskin dan jomblo. Tak tahu bagaimana kau bertahan selama ini. Dengar, Hayao. Pria bisa tanpa wanita, tapi tak bisa tanpa uang. Cepatlah minta maaf pada Lu Guang. Lu Guang sahabat Raja Penilaian Harta. Mintalah puji Raja Harta. Bisa jadi kamu dapat jabatan kecil. Begini saja, Hei Yao. Mengingat kita pernah bertunangan. Aku bisa minta pacarku membelamu. Anggap saja seperti memberi sedekah. Tak usah. Aku pulang hanya untuk menjenguk warga. Sekalian memantau orang mencurigakan. Kalau kalian tidak mau menerimaku, aku juga tak perlu tinggal. Protagonis. Ku beri kamu muka. Ku bantu karena kasihan. Kalau tidak, kamu pikir kamu dan temanmu itu siapa? Benar. Yonglu teman Raja Apresiator. Sebaiknya kamu minta maaf sekarang. Atau tunggu Raja Harta pulang. Kau akan menyesal. Raja Harta. Kalian tahu siapa Raja Apresiasi? Jelas, dia alumni kita dan ahli apresiasi. Di antara bakat muda, hanya Wang Shua yang layak. Grup Wang pemimpin di industri apresiasi Tiongkok. Wang Shuai akan kembali, sudah jelas dialah. Wang Shuai. Jangan konyol. Jika dia Raja Apresiasi, Tiongkok pasti hancur. Wang, kau hina Raja Apresiasi, layak dibunuh. Jangan pergi. Hei Yao, jangan pura-pura lagi lah. Kamu ini, berani-beraninya menghina Raja Apresiasi di belakang. Tak ada yang bisa selamatkanmu hari ini. Ren Yingjing, kau tak sadar kelakuan buruk Wang Shuai itu. Kau lupa, dia pernah bersujud di hadapanku. Dia mungkin tertipu waktu itu. Belum jadi Raja Harta waktu itu. Tapi sekarang berbeda. Bisa saja atasan memberinya gelar sekarang. Atau apa? Wang bukan preman. Semua tahu Raja Identifikasi Harta menyusup ke sindikat penyelundupan dengan keahliannya. Dari kita semua, hanya Wang. Siapa lagi? Kalian tak ingin sambut Raja Harta. Kalian penasaran siapa dia? Baik. Aku jujur saja, itu Raja Harta. Ya, minum obatmu. Kau delusi setelah bertahun-tahun di luar. Kamu, Raja Identifikasi Harta? Haha, kalau kau bilang begitu, aku Raja Naga. Raja Penaksir Harta. Kayak kamu. Aku tanya lagi. Ada pendatang baru di sini akhir-akhir ini. Pemberi informasi. Dapat hadiah. Yo, belum mulai aja udah acting. Serius nih. Mau menarik perhatianku dengan statusmu, ya?
Sikapmu yang norak banget dari dalam. Pasti tidak ada wanita yang mau melirikmu. Siapa bilang tak ada yang mau? Hei Yao, masalahku selesai. Sekarang giliranmu. Kenapa? Penampilan kampungan mau diperhatikan. Kamu mikir apa? Hei Yao, sudah lama. Pacar bayarannya. Mungkin butuh beberapa malam. Baru bisa menyewa. Masih lebih baik darimu. Daripada kamu yang sering menjual diri tapi tak punya baju layak sampai terdampar di kota kecil ini. Kamu sangat menyedihkan. Kamu yang bergaul dengan sampah ini juga tak lebih baik. Kemampuan Tuan He tak bisa dipahami orang kampungan sepertimu. Kamu berani sebut aku orang kampungan? Sayang, mereka hina aku. Cepat usir orang ini dan wanita itu. Semua dengar. Cepat usir mereka. Raja Harta datang. Kalian tak pantas di sini. Cepat pergi. Kalau tak salah lihat, kamu dari grup Han ya? Han Ying Sue, meski kamu direktur. Hari ini aku harus melampiaskan kekesalan. Tuan Wang kini Raja Penaksir Harta. Hari ini kembali dengannya. Hidup mati Lu Guang bukan urusanku. Aku ingat kamu manajer regional grup Han ya? Ya, benar saya. Pantas hari ini di kantor tidak ketemu. Ternyata ada di pesta. Maka aku beritahu dengan jelas. Kamu dipecat. Besar bicaramu. Seenaknya mau memecat saja. Berlagaknya cukup meyakinkan. Haha, tidak apa. Tugas utamaku menyelidiki Joseph. Mereka cuma badut-badut, tak perlu buang waktu. Sudah, jangan bergumam di sana. Pergi sana. Saat Raja Apresiator datang, jangan buat beliau dengar tidak. Hei Yao, bawa aktor-aktormu dan pergi. Ingat, kami masih sesama orang kampung. Jangan paksakan tindakan keras. Tak apa. Tak usah kalian ikut campur. Demi kita satu kampung, jangan paksa kami bertindak. Tak apa. Tak usah kalian ikut campur. Lagi pula, aku tak berniat berhubungan dengan kalian. Ayo pergi. Ku beri kalian nasihat. Aku akan pergi. Tak perlu menunggu Raja Penaksir Harta. Raja Penaksir Harta takkan datang. Tahu, kau pergi, Raja Penaksir Harta takkan datang. Hei Yao, kau siapa? Tuan Wang datang. Tuan Wang, kau sungguh membanggakan warga desa. Ini bukan masalah. Nanti kalau desa butuh bantuan, katakan saja. Dengar, inilah yang dikatakan saudaraku. Sungguh perkasa. Tak heran Tuan Naga jadikan dia Raja Penaksir Harta. Siapa Raja Penaksir Harta? Wah iya, Tuan Wang, kami sudah tahu. Anda bantu negara temukan harta nasional hilang lewat keahlian penilaian harta. Ini prestasi besar bagi negara kami. Benar, Tuan Wang. Setelah tahu Anda jadi Raja Penilai Harta Karun, desa kami sudah buat patung dan kuil leluhur untuk Anda. Oh, soal penobatan oleh naga itu ya? Wah. Awalnya aku ingin berbaur sebagai orang biasa. Tapi karena kalian sudah tahu. Kalau begitu aku terima dengan senang hati. Hahaha. Nah, baru benar. Kedepannya, Tuan Wang, jaga kami baik-baik. Tentu saja, pasti banget. Beberapa hari tak bertemu. Wanita ini jadi lebih montok. Benarkah? Ini, hei, Raja Penilai akan lindungi kita. Usaha kita akan sukses besar. Hei, Tuan Wang, tadi ada yang menghina Anda. Kami sudah beresin dia untukmu. Oh, siapa yang berani? Itu dia. Hei ya, dia di mana? Dia pergi, tak pantas di sini. Iya Pak Wang, kami usir dia. Kami suruh dia pergi. Untung dia sudah pergi. Kalau tahu aku menipu pasti kena masalah. Hai Lu Guang, kamu tuh pasti bikin aku celaka. Sudah kuperingatkan. Jangan boros. Jangan boros, tapi tidak didengar. Tidak didengar, aku tidak enak badan. Aku duluan ya. Jangan pergi.
kalau ada yang kurang dalam pelayanan kami. Mohon dimaklumi, ini sedikit perhatian dari seluruh warga desa, Pak Ahli Antik. Aku udah kenyang, nih makanannya buat kalian aja. Jangan Tuan Wang. Kalau kurang puas, kami siapkan alternatif. Ada pasar antik di kota. Saya kenal beberapa toko. Sudi kiranya Tuan bantu nilai barangnya. Asalkan bisa pergi dari sini. Takut Heyao kembali. Ah, setuju sekali. Mari, Pak Ahli Antik, silakan ke sini. Baik. Heihat, sudah kuperingatkan untuk tidak terlalu hati-hati. Akhirnya tak dapat info kan? Memang tak ada harapan. Aku cuma jumpa teman lama. Sekarang jelas. Apa tadi? Joseph ada di pasar antik. Dia muncul di sana. Baik. Mau kemana? Ke pasar antik. Hei, panggil tim naga. Kumpul di jalan antik 10 menit. Mau mulai operasi. Aku ingin ikut serta. Nona Han, ini sangat berbahaya. Kenapa kamu ikut-ikut? Jalan ini adalah milik grup Han. Aku bisa membantu. Bantuannya nanti saja. Kita harus cek dulu apakah ada orang asing yang datang akhir-akhir ini. Toh hanya cari informasi. Seorang ahli besar seperti kamu pasti tidak sulit. Langsung tanya di dalam. Giant. Manajer tokonya siapa? Hei, kamu cari orang atau belanja? Belanja, langsung ke saya. Tidak belanja. Saya mau tanya sesuatu. Dua orang miskin lagi. Tidak belanja. Enya, jangan ganggu bisnis kami. Satu pelanggan bisa menghasilkan untung puluhan juta hingga ratusan juta. Ganggu bisnis kami. Kalian sanggup ganti? Tidak kusangka. Masih ada orang yang meremehkan orang lain seperti ini. Kau tahu kami tidak mampu. Panggil manajer keluar. Sekarang. Cukup panggil manajer keluar. Jangan banyak omong. Kalian datang untuk cari masalah. Belanja atau pergi? Tidak belanja. Pergi atau satpam. Mau usir saya? Kau tahu siapa aku? Saya Han Yingsue, Presiden Grup Han. Apa? Kau Han Yingsue? Haha. Mau kerja sama sekarang? Kalau kau Han Yingsue, aku Raja Hartawan Tiongkok. Sudah tersiar kabar. Nona Han sudah berkencan dengan Raja Harta. Jangan-jangan si melarat di sampingmu ini. Sang Raja Harta. Raja Harta, siapa dia itu? Dia itu penipu sejati. Pak Lu, tepat sekali Anda datang. Saya ingin memberitahu Anda ada 2 pelusu di toko kita. Tak belanja, malah sombong mengaku sebagai Raja Harta. Hei Yao, tadi di aula pesta kau bohongi semua orang. Ya sudahlah, tak menyangka kau berani masuk ke tokoku. Pantasan tadi kau ngotot bilang kalau kau Raja Harta. Awalnya aku kira hanya masalah gengsi pria. Ternyata menunggu kita di sini. Hei Yao, berani sekali kau berani menipu aku. Dulu kukira kau miskin dan tanpa tujuan. Ternyata moralitasmu buruk. Kelihatannya, kau benar tidak layak jadi warga Hejiazan. Jika dulu tahu keadaan kampung halaman begini, aku tidak akan pernah temui kalian. Kau pasti malu hadapi kami. Tadi aku benar-benar percaya kau ahli barang antik, jadi apapun yang kau tanya, aku jawab semua. Sekarang, aku lihat di toko ini, siapa berani kasih kau info. Aku katakan jujur, orang asing yang kau maksud pernah kulihat di jalan barang antik. Dia pelanggan utamaku. Tapi kau siapa? Aku harus lawan pelanggan karena kau. Bisnisku masih mau jalan. Jadi menurutmu, karena dia pelanggan utamamu, makanya kau tidak memberitahu aku. Grup Han pernah tetapkan layanan penuh untuk Platinum. Kami harus berikan pelayanan terbaik untuk pelanggan Platinum. Kau kira siapa dirimu? Mau kami lawan member Platinum demi kamu? Jadi maksudmu, kalau aku jadi member Platinum, boleh dapat info?
Platinum. Bahkan platinum. Jika hari ini kau menjadi anggota emas toko kami, semua data anggota akan kuberikan kepadamu. Tapi kau harus tahu, minimal belanja di toko kami adalah 1 juta, 1 juta. Kamu bahkan tidak seharga itu. Kalian memang premeh orang. Lu Guang, belum terima pemberitahuan pemecatanmu. Kau penipu perempuan berani memecatku. Jika kau benar-benar presdirhan, takkan dekat sampah macam Heyao. Betul sekali. Aku tadi juga hampir tertipu oleh perempuan penipu ini. Ya sudah, Heyao, jangan memaksa aku bertindak terlalu kasar. Aku beri 3 hitungan. Belanja di tokoku, aku kasih diskon karena kita teman. Tapi kalau kamu cari masalah, pergi saja. 3. Oh. 1. Oke, kamu cuma mau uang? Kartu ini isinya puluhan juta. Aku cuma butuh 1 info. Puluhan juta. Jangan bercanda. Tipu-tipu di tokoku boleh, tapi jangan tipu diri sendiri. Bukan maksudku, Heyao. Kondisi keluargamu bagaimana? Orang lain tak tahu, aku pasti tahu. Kartumu itu isinya benar puluhan juta. Jangan mengada-ada. Coba gesek kartunya, langsung tahu bohong atau tidak. Ayo, gesek kartu ini. Lihat ada uang atau tidak. Kalau tidak ada isinya, buang saja kartu itu. Tapi sepertinya memang tidak ada isinya. Waduh. Ngapain ribet-ribet? Menurutku, mana mungkin ada uang di kartu ini. Mending kita usir saja si brengsek ini. Heyao, ini toko milikku. Sebenarnya kalau aku mau. Tidak apa, justru karena tahu ini tokomu, aku yakin uangnya pasti ada. Lagi pula, kalau dia ambil sebagian, ambil 1-2 juta dan masukkan ke saku sendiri. Itu akan menjadi bukti bahwa dia mencuri aset toko. Aku baru sadar sekarang. Aku keluar justru untuk memeriksa ketidaksesuaian keuangan di cabang-cabang. Sekarang kita bisa tahu situasi keuangan toko-toko tersebut. Ayo cek saldo kartunya dulu. Bos lu. Bagaimana? Saldo kartunya cuma angka satuan, kan? Kartu ini benar-benar kosong, ya Heyao. Jangan-jangan ini kartu kosong. Tuan Lu, lebih baik lihat sendiri saja. Ada apa ini? 1, 10, 100, 1000. Tidak mungkin. Mustahil segini banyaknya. Apa ini mesin pos? Rusak. 80 juta. Tidak mungkin. Heyao, kamu harus jujur. Uang ini dari mana asalnya? Sekarang tahu. Pantasan kamu pura-pura jadi ahli, bahkan sewa aktor. Ternyata ini uang hasil penipuanmu. Teman. Heyao, kamu cari mati ya? Kalau memang uang ini uang haram, aku simpan dulu, nanti serahkan ke tim keamanan. Lu Guang. Berani kau terima uang siapapun. Kamu tahu siapa yang kasih kartu ini ke Heyao? Itu dari Raja Naga. Berani sekali kau. Katakan. Wah, Raja Naga, aku takut sekali. Dengarkan, Heyao, Tuan Wang datang sendiri setelah kalian pergi. Tuan Wanglah Raja Harta Sejati. Dan Tuan Wang yang... Segera datang, lihat nanti kau masih sombong. Benar-benar orang-orang bodoh. Sampai anggap penipu itu raja penilai. Bungkam kau. Berani kau pura-pura jadi Putri Han. Nanti aku telepon grup Han. Siap-siap saja hadapi hukuman. Keluarga Han hukumku. Tapi sebelumnya, pikirkan dulu. Bagaimana selamatkan pekerjaanmu? Kayaknya Raja Penilai Harta hampir tiba. Ayo kita sambut. Nanti kita urus mereka. Cepat angkat. Halo. Ini Presiden Grup Han. Saya mau lapor. Ada penipu palsukan Presiden Grup Han. Mereka menipu. Pembukuan Grup Han mungkin bermasalah. Karena mereka mencuri harta berharga Grup Han. Saya dipecat. Kok bisa begini? Apa?
Aku menyinggung Putri Han dan Raja Penilai Harta. Tak mungkin. Dari pagi, aku siapkan upacara sambutan untuk Raja Penilai Harta. Aku sambut Raja Penilai Harta Inspeksi Toko. Kok bisa menyinggung Tuan Jambo dan Nona Han? Sampai di sini saja. Urus sendiri. Kenapa bisa begini? Kamu baik, sayang. Baik. Sepertinya aku ketahuan ambil uang toko oleh Tuan Lee. Jadinya aku dipecat. Sabar dulu, sayang. Rugi besar grup Han memecatmu. Tuan Jian Baowang segera datang. Nanti setelah tuanku penilai harta datang, grup Han pasti akan merayumu balik. Tapi aku tetap tak ingin kembali meski grup Han merayu dengan tulus. Akan ku minta Tuan Jian Baowang bubarkan grup Han. Mobil sport. Jian Baowang hadir. Apalah. Nyonya Yuki. Wang, datang juga kau. Ini tokomu. Bagus sekali, Tuan Wang. Jujur saja, toko ini bukan lagi milikku. Aku menyinggung grup Han, jadi mereka memecatku. Pero gusto pa. Tuan Jian Baowang, tolong minta grup Han kembalikan posisiku. Betul, Bang Wang. Suamiku Lu Guang sangat mampu. Adakah kamu boleh gunakan koneksi yang kau punya? Apakah grup Han bisa merekrut ulang suamiku? Ini nih. Aduh, Bang Wang, tolonglah. Ingat saat kami dulu menyambutmu dengan tulus. Gampanglah. Bukan saya tak mau bantu. Iya, nanti di ibu kota saja. Kenapa harus tunggu balik ke ibu kota? Anda kan Raja Penilai Harta. Ada urusan besar. Masa harus tunggu sampai balik ke ibu kota? Kok Anda ada di sini? Saya boleh di sini dan bukan cuma saya. Hei Yao juga di sini. Raja Penilai Harta. Lihat Raja Wang, oh iya, lihat Raja Wang. Pemecatanku pasti terkait dengan dua orang ini. Mereka adalah pencuri. Mencuri harta berharga grup Han. Aku jadi kambing hitam. Benar sekali, Tuan Wang. Tolong belalah kami. Aduh. Sudah pura-pura. Lanjutkan saja. Pasti bahkan Han Ying-shui pun tak berani lawan Raja. Han Ying-shui sebagai CEO grup Han hanya karena seorang gagal. Boleh sembarangan pecat? Sebagai Raja Penilai Harta, saya perintah. Lu Guang pulih jabatan. Terima kasih, Raja Penilai Harta. Tunggu. Raja Penilai Harta. Katanya, dia putri keluarga Han. Sayang, takut apa? Direktur grup Han tak berarti. Kami punya Raja Penilai Harta di belakang kami. Benar. Kita didukung Raja Penilai Harta. Han Ying-shui, kembalikan jabatanku sekarang. Atau Raja takkan ampuni kamu. Hei Yao, siapa saja yang kamu kenal sebelumnya? Tidak ada yang berotak. Masih anggap Wangxi itu Raja Penilai Harta. Bukan aku. Apakah itu kamu atau dia? Masih dia, haha. Aku atau bukan, sama saja. Wang Shuai, dengar, Raja Penilai Harta bukan hanya gelar biasa. Ini adalah tanggung jawab. Panggilanmu sehari-hari, aku tak peduli. Tapi, jangan halangi tugasku. Apa katamu? Apa katanya? Tugas. Wah, hebat. Cepat ceritakan tugas spektakuler apa ini. Hah? Tugas pelindung harta, jalankan. Kau, hei Jiao. Berhenti berpura. Aktingmu luar biasa meyakinkan. Anggota tim naga. Anggota tim naga. Kenapa mereka di sini? Pada, sudah jelas. Pasti mencari yang mulia Wang Shuai. Ini Hei Yao, si brengsek ini hancur. Jatuhlah. Ampunkan saya, Raja Penilai Harta. Raja Penilai Harta. Yang mulia, Wang Shuai inilah Raja Ahli Harta Karun. Wang Shuai, dia tak layak. Kalian tidak ikut berita. Raja Penilai Harta hanya satu, yaitu Tuan He. Wang Shuai itu. Orang ini hanya penipu belaka. Siapa berikau nyali berani palsukan Raja Penilai Harta. Kejahatan besar. Diampuni tidak walau mati. Pasukan, tangkap orang ini. Tak bisa apa-apa. Hehe. Ampunkan saya, aku salah. Dulu kau bergabung dengan bangsa serangga.
Tak terpikirkan hari ini. Dulu jadi budak negara asing, tak kau duga akan begini. Anggota tim naga, dengarkan perintah. Tuan. Tuan, ampun. Hei Yao, mohon dilepas. Tuan, aku salah. Aku ditipu oleh Wang Shuai. Aku bersalah. Cukup, Lu Guang. Aku masih beri kesempatan. Siapa orang asing di pasar antik itu? Orang asing di jalan antik beberapa hari lalu. Siapa itu? Aku ingat orang asing itu bernama Joseph. Apa katamu? Tuan, orang asing itu bernama Joseph. Ayah. Tuan, kemana? Buru orang. Tuan tak makan? Tuan. Anna, Heyao asli atau palsu? Informasinya keliru. Tuan Jian Bawang. Seluruh tim naga siap perintah Tuan Jian Bawang. Intel terbaru. Target ada di pasar antik. Bersiap. Siap. Kalian menyamar sebagai pedagang di jalan antik. Begitu orang Tiongkok itu datang, cuma lenyapkan. Tak kusangka. Joseph masih menunggumu di sini, Tuan He. Kami ikuti arahan Tuan. Apa perintah selanjutnya? Beli tusukon di sana. Kamu cari lukisan antik. Apa? Kau tidak sedang bercanda, kan? Tuan He, tolong belikan saya sosis panggang di mesin sana. Apa yang kamu maksud? Dragon Lord mengutus kami untuk misi. Jangan main-main atau kami tidak patuh. Kami pergi. Tunggu. Perintah naga di sini. Siapa berani lawan? Ampuni kami, Tuan Pemindah Harta. Kami tidak melawan. Aku punya alasan tersendiri. Kalian hanya perlu menjalankan perintah. Paham. Ayo kita pergi. Joseph, rencanamu akan gagal. Anak ini sama bodohnya dengan ayahnya yang kita bunuh. Anak ini akan mati Sampaikan. Biarkan dia cari dulu. Yang kita curi dulu. Segel kekaisaran ada di sini. Tapi, jika tidak ditemukan, kita bisa lewati kota ini. Semua catatan ini. Karyawan dan permainan dikirim bersama. Bahkan jika ditemukan, tidak bisa lolos dari perangkap kita. Joseph sembunyikan kap kekaisaran. Nanti. Tetapi, Sialan, bagaimana ini? Tuan, apa yang harus kita lakukan? Ikut aku keluar. Aku akan membunuhnya sendiri. Tapi, Tuan, kau lupa pedang di tanganku. Ini adalah pedang yang diberikan langsung oleh Ratu Barat. Bahkan Dewa Perang bisa kupunah. Tak kusangka. Kalian orang barat berani sekali, belum juga kabur seperti anjing. Masih berani di sini. kami orang Barat adalah negara terkuat di dunia. Tak ada tempat yang tak berani kami datangi. Ada tempat yang tak berani kalian jelajahi. Jika ucapan ini diucapkan ratusan tahun lalu. Tapi sekarang, siapa berani bicara begitu di kekaisaran? Lihatlah kekaisaran sekarang, gedung-gedung menjulang. Jalanan hiruk pikuk, kekaisaran penuh kehidupan. Omitted, legally error. Ini yang berani ancam kekaisaran akan Jauh. Omongan penuh retorika. Meskipun negerimu kini sedikit lebih maju, kalian tetap tak berguna, apalagi dengan jimat kerajaanmu itu. Sumiliti, 3 pusaka kerajaanmu. Hilang satu saja, negerimu akan hancur. Dengarkan baik-baik. Taruh di sini, hari ini aku harus ambil jimat nasib kekaisaran kalian. Tak bisa kalian hentikan. Hanya kau, dengan pedang yang diberikan langsung oleh Ratu Barat ini. Halo, 100 tahun lalu, pedang ini membuka gerbang negaramu. Peringatan. Maka hari ini, pedang ini akan Patah di sini. Onong kosong. Pedang ini pernah bunuh ribuan orang negerimu, kini tambah 1. Ayo buktikan.
Fima, mustahil. Pedang penghina dinasti langit hari ini. Pasti patah. Mustahil sekali. Sudah kukatakan, dinasti langit sekarang bukan seperti rakyat dinasti langit tak terendahkan. Hapu, segel nasionalmu kusembunyikan rapat. Takkan kalian temukan, bahkan jika bisa, takkan bisa ambil. Jompon, selama harta nasional ada di sini, tidak ada yang tidak bisa kami temukan. Katamu di negerimu Tiongkok, besok lusa segel nasib negaramu akan kami bawa ke luar negeri. Nanti kalian orang Tiongkok. Tadi sudah kukatakan jangan meremehkan kami Tiongkok. Tak pernah belajar. Dengan caramu yang konyol, kira aku tak bisa temukan? Tuan, hanya dilihat takkan ketemu, biar kami bantu. Ya, Tuan ahli harta. Bisa cari bantuan, obrak-abrik sampai ketemu. Percaya bisa menemukan, hahaha, kamu takkan menyangka. Benar, akan kutemukan boneka pemberianku. Oh. Apa? Feh! Mustahil! Mubu. Mustahil, kau sehebat ini. Tiongkok mana punya orang sepertimu? Jika pemuda Tiongkok sepertimu, kebangkitan negeri pasti terjadi. Tapi harta ini tak bisa dibuka di Tiongkok. Apakah ini hanya guci tanah biasa? Pecahkan saja guci itu. Betul. Tuan He, pecahkan saja. Jangan pecahkan guci ini. Apa? Ini mengandungi abu pahlawan terkenal dari negara Tiongkok. Jangan dipecahkan, hormati pahlawan. Jangan biarkan pahlawan tak tenang, Tuan He. Lalu bagaimana? Di mana? Bawa pulang guci ini. Simpan di gudang harta, Tuan He, hanya segel nasional yang dianggap harta. Abu pahlawan tak berharga di Tiongkok. Hakikatnya, ialah tokoh-tokoh gemilang dalam sejarah. Berkat mereka, Tiongkok mencapai kejayaan. Nama mereka pasti dalam sejarah abadi gemilang.